Indonesia kini menjadi mitra tetap BRICS, aliansi ekonomi yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Tapi apa arti langkah ini untuk ekonomi kita? Apa saja peluang dan tantangan yang menanti? Mari kita bahas secara detail dengan data terbaru. BRICS adalah kelompok ekonomi besar yang didirikan untuk menantang dominasi Barat dalam ekonomi global. Gabungan negara BRICS memiliki lebih dari 40% populasi dunia dan menyumbang 31% dari PDB global pada 2024, berdasarkan data IMF. Dengan Indonesia menjadi mitra tetap, potensi ini semakin besar. BRICS juga membangun sistem keuangan alternatif, termasuk New Development Bank (NDB), untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Alasan utama Indonesia menjadi mitra tetap adalah untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan diversifikasi mitra dagang. Saat ini, mitra dagang utama Indonesia adalah China, yang juga anggota BRICS, dengan nilai perdagangan mencapai 110 miliar dolar AS pada 2023. Bermitra dengan BRICS membuka peluang kerjasama lebih luas dengan negara-negara berkembang lainnya. Selain itu, akses ke New Development Bank memungkinkan Indonesia mendapatkan pembiayaan infrastruktur dengan bunga rendah, mendukung proyek seperti Ibu Kota Nusantara. Peningkatan investasi. Dengan status sebagai mitra tetap BRICS, peluang investasi dari anggota BRICS semakin terbuka. Sebagai contoh, investasi China dan India di sektor teknologi dan manufaktur dapat meningkat, seperti proyek smelter nikel senilai 1,8 miliar dolar AS di Sulawesi. Peningkatan infrastruktur. Dengan pendanaan dari NDB, Indonesia dapat mempercepat pembangunan infrastruktur penting, seperti pelabuhan dan jalan tol. Pada tahun 2024, kebutuhan pendanaan infrastruktur Indonesia diperkirakan mencapai 500 miliar dolar AS. Diversifikasi ekspor. Dengan akses pasar yang lebih besar, produk unggulan Indonesia seperti kelapa sawit, batu bara, dan nikel dapat menembus pasar baru di Brasil dan Afrika Selatan. Pada tahun 2023, ekspor nikel Indonesia ke anggota BRICS mencapai 4 miliar dolar AS, dan angka ini diprediksi akan terus meningkat. Namun, menjadi mitra tetap BRICS bukan tanpa tantangan. Pertama, Indonesia harus bersaing dengan negara anggota lain dalam menarik investasi. Kedua, ketergantungan pada China sebagai mitra utama bisa menjadi risiko jika terjadi ketegangan geopolitik. Selain itu, BRICS masih menghadapi tantangan dalam menciptakan mata uang bersama untuk menggantikan dolar AS. Apakah Indonesia siap dengan potensi perubahan sistem keuangan global ini? Status Indonesia sebagai mitra tetap BRICS adalah langkah strategis yang penuh peluang. Dengan kerjasama yang lebih erat, Indonesia dapat memperkuat posisi ekonomi globalnya, meningkatkan investasi, dan mempercepat pembangunan. Namun, keberhasilan ini tergantung pada kemampuan kita mengelola tantangan dan memanfaatkan peluang dengan bijak. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini langkah tepat untuk masa depan ekonomi Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa like serta subscribe untuk video menarik lainnya.